أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridhoni sapa Allah ing Sayyidina Umar. Qala dawu Sayyidina Umar ngendika Sayyidina Umar. Bainama naknu ing dalem sijine wektu utawi kita inda Rasulillahi iku tetep ing dalem sandinge Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem sijine dina Itala alaina tumadaan muncul ing atase kita rajulun sapa wong lanang sadidul kang banget bayati putih pira-pira asya pisandangane sadidu kang banget sawati irenge asy'ari rambuté la yura ora ditingali alai ing atase rajul asarus safari apa labete lelungan wala ya'rifuhu minna wala ya'rifu lan ora weruh minna saking kita akadun sapa wong suwiji hatta hingga jalasa lungguh sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada moko nyendhekake sapa rajul rukbatai ing tengkul lorone rajul ila rukbatai maring tengkul lorone Kanjeng Nabi wa wada akafailan nyeleake sapa rajul kafai ing epe-epe lorone rajul ala fakhidai ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi wa qala lan ngucap sapa rajul ya Muhammad Muhammad akhbirni nyritanono sira ing ingsun anil islami saking aran Islam. Pada suatu hari para sahabat Umar dan yang lain duduk bersama dengan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba muncul di majelis itu seorang laki-laki yang bajunya itu putih sangat, karena putihnya seolah-olah tidak ada baju seputih itu yang pernah dilihat oleh sahabat. Dan juga rambutnya itu hitam legam, saking hitamnya seolah-olah
tidak pernah dilihat rambut sehitam itu, karena hitamnya rambutnya, ganteng orangnya. Para sahabat itu tidak ada yang tahu orang itu dari arah mana datangnya, tidak ada yang tahu, dan juga tidak ada yang kenal. Satu pun sahabat tidak ada yang kenal pada orang tersebut. Tahu-tahu orang itu sudah ada di depan Kanjeng Nabi, dan lututnya itu diadu dengan lutut Kanjeng Nabi, dan tangannya ditaruh di pahanya Kanjeng Nabi. Faqala, dari rojul, ya Muhammad. Kemudian rojul itu orang laki-laki tadi bertanya. Waqala, lan ngendika sapa rojul, tanya rojul, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, ceritono aku apa iku Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu utawi Islam iku antashhada yen to nyekseni sira alla ilaha illallah ing atase setuhune kelakuan iku ora ana Gusti kang hak kang wajib den sembah kejaba angin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, iku dadi utusane Allah. Wa tuqima sholalan yen to sira njenengake ing salat, wa tu'tiya zakat lan yen to menehake sira ing zakat, wa tasuma Ramadan lan yen to poso sira ing dalem wulan Ramadan, wa tahujjal baiti lan yen to sira haji, yen to haji sira ing baitillah. Ini istata'ta lamun kuwasa sira ilaihi maring baitillah, apane sabilan dalani. Ketika orang itu bertanya pada Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, apa Islam itu? Yang Nabi tahu, Islam adalah apabila kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabiullah Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Wa tuqima shalah, dan engkau mendirikan sholat 5 waktu, sholat yang telah tentukan 5 waktu. Wa tu'tiya zakat, dan kau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau naik haji ke Baitillah, ke Mekah, Ka'bah. Ini istata'ta, namun kuasa bila mampu pergi ke Baitillah sabilan, pergi ke Baitullah. Kalau mampu pergi ke Baitullah, ditalan keadaan aman. Mampu dalam artian biayanya, mampu dalam artian kesehatannya, mampu
mampu dalam artian bisa sampai ke Baitillah yang berada di Mekah. Jadi inilah yang dinamakan rukun Islam. Banyak mengatakan masuklah Islam secara kafah. Seolah-olah bahasa itu akan dimanfaatkan dan dipelintir ke dalam suatu ranah politik. Masuk Islam secara kafah. Inilah Islam secara kafah. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Ini Islam secara kafah. Masuk Islam secara keseluruhan, bukan hanya antashhada la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Ini kan Islam. Setelah orang mengadakan persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Islamlah dia. Dari Islam. Cuma belum kafah. Misalnya belum menjalankan sholat. Baru dia menjalankan sholat. Telah baca syahadat harus sholat. Sholat 5 waktu. Setelah dia menjalankan sholat, ya harus membayar zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bila mampu. Banyak sekarang itu memang bahasa-bahasa yang dipelintir-pelintir untuk diarahkan ke sana ke sini. Inilah Islam kafah. Bukan hanya sekedar Islam syahadat saja. Tapi bukan hanya Islam KTP-nya saja. Inilah rukun Islam. Membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bila mampu. Qala matur sapa rajul, sadaqta, bener sira. Telah mendengar penjelasan itu tentang rukun Islam, orang laki-laki tadi berkata, benar Anda. Qala mongko matur Sayyidina Umar, wajibna mongko gawok, wajibna mongko gawok ingsun lahu maring rajul, yas'alu kang takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad, wa yusaddiqu lan benerake rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi heran para sahabat dan juga sahabat Umar, heran orang ini bertanya tapi membenarkan. Kalau orang tanya itu kan tidak tahu. Ini orang ini tanya, kemudian telah dijawab, baru membenarkan apa yang diucapkan Kanjeng Nabi. Dan memang apa yang diucapkan Kanjeng Nabi, baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, kita wajib untuk membenarkan. Karena Nabi adalah orang yang paling benar dan bisa dipercaya. Segala perkataan dan perbuatan Kanjeng Nabi, kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa itu benar. Tidak boleh ragu-ragu. Qala ngendika sapa rajul, fa
Akhbirni anil iman, mongko nyeritanono sira ing ingsun saking kang aran iman. Rajul tadi bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, tahu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi, utawi iman iku yen to percaya sira billahi kelawan Allah, wa malaikati lan malaikati Allah, wa kutubi lan maring kitab-kitabe Allah, wa rusuli lan maring utusane Allah, wal yaumil akhiri lan maring dina kiamat. Wa tu'mina bil qadarihi wa khairihi wa syarrihi, wa tu'mina lan yen to ngimanake sira bil qadari kelawan pastine Allah, khairi bagus-baguse pasti, wa syarrihi lan ala-alane pasti, minallahi ta'ala iku saking Gusti Allah ta'ala. Rajul bertanya, apa iman itu? Dijawab, iman adalah apabila kamu meyakini adanya Allah, ada yakin juga dengan adanya malaikat-malaikat Allah, yakini juga adanya kitab-kitab Allah, yakini juga adanya utusan-utusan Allah, yakini juga akan datangnya hari kiamat, juga meyakini qada dan qadar, baik dan buruknya takdir itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, percaya kepada Allah, minimal agar iman kita kepada Allah menjadi kuat, kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Minimal sifat 20 wajib bagi Allah. Wujud, berarti Allah itu benar-benar ada. Qidam, Allah adalah zat yang awal, yang tiada awalannya. Ya Allah adalah zat yang pertama dan tidak memiliki permulaan. Baqa, Allah langgeng, berarti Allah itu kekal, tidak berubah, tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami kerusakan. Mukhalafatu lil khawadisi, Allah iku ora padha karo barang-barang anyar, ora padha karo makhluk. Allah tiadalah sama dengan makhluk, baik dalam bentuknya ataupun dalam zatnya ataupun dalam sifatnya. Segalanya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Qiyamu binafsihi, Allah cuma kelawan dati dewi, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri pada zatnya. Wahdaniyat, Allah iku siji ngijeni, Allah Maha Esa. Kudrat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkuasa. Iradat, Allah Maha Berkehendak. Ilmu, Allah Maha Mengetahui. Hayat, Allah Maha Hidup. Sama, Allah Maha Mitanget, Maha Mendengar. Basar, artinya Allah Maha Melihat. Kalam, Allah Maha Berfirman.
Kaunu qadiran artinya Allah zat yang maha menguasai. Kaunu muridan Allah zat yang maha berkehendak. Kaunu aliman Allah zat yang maha melihat. Kaunu khayyan Allah zat yang maha hidup. Kaunu sami'an Allah zat yang maha sami'an mendengar. Kaunu basiran Allah zat yang maha melihat, ningali, melihat. Kaunuhu mutakalliman Allah zat yang maha ngendikan, maha berfirman. Bila iman kita ingin kuat, keyakinan kita ingin kuat, maka harus mengenal minimal 20 sifat wajib bagi Allah. Wa malaikatihi, dan juga harus percaya terhadap adanya malaikat Allah. Dan malaikat Allah juga menciptakan makhluk lain selain manusia, juga ada malaikat. Dan malaikat yang wajib diketahui oleh kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ada 10. Jibril sebagai penyampai wahyu. Mikail tugasnya membagi rezeki. Israfil tugasnya meniup sangkakala, meniup trompet untuk mematikan seluruh makhluk pada hari akhir dan juga membangkitkan seluruh makhluk pada saat yaumul hisab. Israel pencabut nyawa. Ridwan penjaga surga. Munkar dan Nakir bertugas menanya sebagai penanya di dalam kubur. Raqib dan Atid pencatat amal baik dan buruk manusia. Malik sebagai penjaga neraka. Kemudian kita pun juga harus yakin dan percaya dengan adanya kitab-kitabnya Allah. Bahwa Allah samping memiliki utusan, juga Allah menurunkan kitab kepada utusan-utusannya. Seperti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan juga ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Dan ada kitab yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Kita wajib percaya. Tapi untuk kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kita tidak wajib untuk mengerti dan mempelajarinya. Hanya meyakini saja, yakin bahwa memang kitab Zabur itu turunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita hidup di zaman sekarang ini sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku penutup daripada nabi, daripada kenabian, dan tidak ada nabi ataupun rasul setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mempelajari Al-Qur'an, bahkan mengerti serta menjalankan isi Al-Qur'an. Karena kita hidup pada masa zaman umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, lan juga harus percaya adanya utusan-utusan Allah. Minimal kita wajib mengetahui adanya 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad, Khatamul Anbiya. Kita wajib mengetahui 25 utusan Allah itu. Dan Nabiullah Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Yakub alaihissalam, Ayub alaihissalam, Su'aib alaihissalam, Harun alaihissalam, Musa alaihissalam, Nabi Yasa alaihissalam, Nabi Dzulkifli alaihissalam, Dawud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengetahui 25 nabi tersebut. Wal yaumil akhiri, dan juga percaya adanya hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, di mana ada siksa kubur, adanya hari pembalasan, adanya timbangan amal baik dan buruk, adanya padang mahsyar di mana orang dikumpulkan untuk dihisab amalnya, adanya surga dan adanya neraka. Itu wajib kita ketahui, wajib kita imani dan percaya tanpa ragu. Wa tu'mina bil qadari, dan juga percaya yakin dengan adanya pasti. Pasti itu takdir, dengan adanya takdir, bahwa takdir baik khairihi wa syarrihi, dan takdir jelek itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semuanya tidak luput daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hal itu baik bagi diri kita ataupun buruk daripada diri kita, semuanya adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala matur sapa rajul, sodakta, bener sira. Orang laki-laki tadi berkata lagi, benar kamu. Fa'akbirni, mongko nyritana sira ing ingsun, anil ihsan, saking kang aran ihsan. Orang tanya lagi,
kabarkan kepadaku apa ihsan itu. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta buddha utawi ihsan iku yen to nyembah sira Allah ing Allah, kanaka kaya-kaya setuhuni sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Wa illam takun mongko lamun ora ana sira iku ningali sira ing Allah, fa innahu mongko setuhune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Apa ihsan? Ihsan jawab Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Jawab pertanyaan rajul kumau. Ihsan adalah apabila kamu beribadah, menyembah kepada Allah, melakukan sholat dalam sholat 5 waktu, seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Ini kadang dipakai pada orang mengatakan, kenapa kamu tidak sholat? Karena saya tidak melihat Allah. Seperti apa Tuhan saya? Untuk Tuhan saya itu karena orang ini tidak mengenal sifat 20 wajib bagi Allah tadi. Ya, orang itu berkata begitu. Percuma yang kita sembah siapa Allah itu. Karena ada yang berkata begitu. Kita tidak bisa melihat. Wa illam takun tarahu, maka ketika sholat kita tidak dapat melihat Allah. Dan manusia yang mana yang bisa sholat seolah-olah dia melihat Allah? Kecuali satu, hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain nonsen, bohong besar kalau bilang bahwasanya saya sholat khusyuk, khudur, sholat, tidak ada yang bisa. Sayyidina Ali aja yang ilmunya seperti itu, tapi tidak bisa. Itu dites dalam hanya 2 rakaat Sayyidina Ali oleh Kanjeng Nabi, dan tidak khusyuk. Apalagi manusia kotor seperti kita ini. Wa illam takun tarawul, mongko lamun ora ana sira kuningali sira ing Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah kamu apabila kamu tidak bisa dalam beribadah, sholat, menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat dirimu. Cukup bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad dalam sholat Allahu Akbar, yakin kalau Allah melihat kita. Sudah cukup. Khusyuk dalam artian anteng, meneng, diam, tidak banyak bergerak, tidak banyak tula-tuli, itu sudah khusyuk. Khudur menghadirkan hati. Artinya menghadirkan hati ketika kita di dalam sholat. Itu kadang ketika takbir, kemudian hal-hal yang kita lupa menjadi ingat di dalam sholat. Kembalikan lagi, namanya khudur, kembalikan hati kepada Allah, ingat lagi Allah. Ketika baca surat-suratan, ingat lagi, oh bebek belum saya masukkan, sapi belum saya masukkan, oh hujan, bagaimana pakaianku, kembalikan lagi Allah dalam sholat gitu. Itu sudah cukup bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Daripada orang-orang yang tidak sholat, cukup dari bagi umat Muhammad. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini sebagai dasar. Apabila kamu tidak mampu yang beribadah seolah-olah ketika beribadah sholat itu seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah kamu bahwa kamu dilihat Allah. Qala matur sapa rajul, fa akhbirni moko nyeritanono
sira ing ingsun anisaah saking dina kiamat. Rajul bertanya lagi. Ai tegese an zamanil wujudi yaumil kiamah, tegese saking mongsone wujude dina kiamat. Rajul bertanya lagi. Ceritakan kepadaku, kapan kiamat tiba? Kapan kiamat tiba? Tanyanya rajul. Kapan kiamat tiba? Menunggu pertanyaannya rojul ini, pertanyaan laki-laki. Kapan kiamat tiba? Qala tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mas'ulu anha. Mal mas'ulu anna ora ana sapa wong kang ditakoni anha saking tekani dina kiamat bi a'lama iku luwe weruh minasaili ketimbang wong kang takon. Ketika Kanjeng Nabi ditanya kapan kiamat tiba, Kanjeng Nabi dawuh, orang yang ditanya tentang kapan hari kiamat itu tiba tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian orang sekarang banyak sing kakean model. Kanjeng Nabi aja yang ditanya kapan kiamat tiba. Hari kapan kiamat tiba? Pastinya kapan? Hari apa? Jam berapa? Tahun berapa? Menit keberapa? Detik keberapa? Kalau tahu pasti, tidak ada yang tahu kiamat itu kapan tibanya. Ini bukti karena Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi jawabnya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang tanya. Berarti sama-sama tidak tahu kapan pastinya kiamat itu tiba. Hanya ada yang meramalkan kiamat datang tahun gini, hari gini, jam segini, kok cek rinci nih. Kuntutuna lek wong iku wong sing ndak duwe iman. Berarti ndak punya iman. Disi kersane pangeran. Kala ngendika sapa rajul, Fa'akbirni mongko nyritanono sira ing ingsun an amaratiha saking tondo-tondone tekane dina kiamat. Rajul bertanya lagi. Kabarkan kepadaku tekan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ada. Hadis-hadisnya juga banyak tanda-tanda kiamat seperti kemunculan Dajjal, datangnya Imam Mahdi. Itu pun kadang dipelintir sama orang-orang sekarang, dibuat kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan pribadi. Saya akan model. Kalau tanda-tanda kiamat banyak. Di antaranya di sini dawuh Kanjeng Nabi qala tahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta lidal amatu rabbataha. Anta lida utawi tandane tekani dina kiamat anta lida iku yento mana sapa waton amat rabbata ing bendoroni amat ai sayyidataha segi bendoroni amat yakni ngersake Gusti Nabi ayak sura iku yento ake ukukul
auladi apa wanine pira-pira anak li ummahatihim maring pira-pira ibune anak fayu'amilunahunna fayu'amilu mongko nyrawungi ya aulad ing ummahat kaya oleh malata kaya oleh nyrawungi as-sayyidi iku tuan amatahu maring sayyid bayan minal sing amat minal ihanati bayani saking ngino was sabilan misu tanda-tanda hari kiamat diantaranya dawuh Kanjeng Nabi ada seorang wadon amat, seorang anak membantu hamba sahaya itu atau budak itu melahirkan tuannya. Maksudnya adalah banyak orang itu yang menghadapi orang tua itu seperti menghadapi teman, bicaranya pun biasa seperti pada temannya. Dan juga berani terhadap orang tua, bahkan sampai mencaci maki, menyuruh pada orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya itu teman atau pembantunya. Contoh saja, banyak sekarang seorang cucu yang dimau oleh nenek atau kakeknya. Bahkan orang tuanya sendiri pun dituntut, dipenjarakan, dibunuh. Ada kan berita. Nah, itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Wa antarul khufata wa antara layen to weru sira al khufata ing pira-pira wong kang ngodhok al urata kang padha wuta al alata kang padha fakir riasa il kang padha angon wedhus ya tatawaluna fil bunyani kang padha dhuwur-dhuwuran ing dalem bangunan, yakni ngersakake sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiru asafilu dadi sapa pira-pira wong kang asor iku dal muluki kaya pira-pira ratu, orang yang rendah seolah-olah menjadi ratu. Banyak orang yang sombong, itu tanda-tanda kiamat. Orang yang dulunya banyak orang berjalan tanpa alas kaki, sekarang sudah tidak dilihat lagi. Bahkan di desa-desa pun jarang terlihat orang yang jalan tanpa alas kaki.
Orang yang dulu banyak orang hanya pakai kolor atau sarung pergi ke sawah tanpa pakai pakaian, pakaian atas, tidak ada pakai kaos, tidak pakai kolor, pakai sarung. Sekarang sudah jarang kita lihat. Dan orang-orang yang miskin banyak dulu, sekarang jarang orang miskin. Tapi kalau ada bantuan, dia pada datang berduyun-duyun mengaku sebagai orang miskin. Padahal jarang ada orang fakir miskin sekarang. Dan orang-orang yang dulu banyak penggembala-penggembala, sekarang jarang. Malah kambingnya kadang di kandang, orangnya yang pergi cari rumput. Kambingnya tidak dilepas, kasih makan. Jarang, walaupun di desa-desa orangnya bangun wedus. Nggak ada, cuma 1-2. Dan banyak orang itu berlomba-lomba saling membagusi rumahnya, lupa membagusi imannya. Dia tinggikan bangunannya, tapi lupa meninggikan amalannya. Banyak kesombongan-kesombongan. Itulah tanda-tanda, sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Sumantolako moko nuli lunga sapa rajul. Walabistu mongko kendel ingsun malian ing dalem sawetara dina. Ai tegese zamanin kathirin ing dalem mangsa kang suwi. Kemudian rajul setelah tanya-tanya tadi dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian rajul itu pergi, orang laki-laki itu pergi. Diamlah para sahabat dan Kanjeng Nabi. Dalam beberapa waktu kemudian Nabi bertanya. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, Umar, atadari ana ta weruh sira manisailu iku sapa utawi wong kang takon? Qultu Allah wa rasuluhu alamu. Qultu matur ingsun Allah utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah alamu iku kang luwih ngerti. Kemudian tanya Kanjeng Nabi setelah diam berapa saat tanya kepada Umar. Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, fa innahu Jibrilu, fa innahu maka setuhune iku Sa'il. Jibrilu iku Jibril, atakum kang teka sapa Jibril ing sira kabeh yu'allimukum kalimurui sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Tahukah Umar siapa orang datang tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, itu adalah Jibril yang datang kepadamu, yang datang kepada kalian untuk mengajar tentang agama kalian. Dari Kanjeng Nabi ngono. Yang manusia yang tahu-tahu datang ke majelis Kanjeng Nabi dan para sahabat tidak ada yang kenal. Orangnya ganteng, rambutnya hitam, bajunya putih, dan juga
tanya-tanya, bahkan ke Kanjeng Nabi pun jambal, ya Muhammad jambal si rojul. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang mengajari ilmu agama, tentang agamanya kepada para sahabat melalui Kanjeng Nabi dan di depan Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.